Tugas UAS Manajemen Pasar Modal kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fatahillah, Trio Utari, Muhammad Ilham, dan yang terakhir Ahmad Muhsin. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi perusahaan yang akan IPO. Bagaimana cara membeli saham yang akan IPO? Dalam istilah perusahaan bidang pasar modal, pasti sering didengar istilah IPO. IPO merupakan kepanjangan dari Initial Public Offering atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan penawaran saham perdana. IPO merupakan sebuah istilah perusahaan yang mana akan menjual atau melepas sahamnya ke publik atau khalayak umum. IPO sendiri memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan perusahaan melakukan IPO adalah untuk yang pertama mendapatkan dana yang murah, yang kedua potensi pertumbuhan perusahaan secara cepat, yang ketiga meningkatkan citra perusahaan, yang keempat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, yang terakhir meningkatkan nilai-nilai perusahaan secara keseluruhan untuk melakukan IPO. Perusahaan juga perlu memiliki tahapan atau proses. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain yang pertama persiapan awal dan persiapan dokumen. Dalam tahapan pertama ini perusahaan harus membentuk tim internal yang mana sebagai tim inti dan juga tim eksternal untuk bertugas membantu perusahaan yang akan melakukan IPO. Tim tersebut bertugas untuk merubah anggota dasar, meminta persetujuan RPS, mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada OJK. Yang kedua, menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan dan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Dalam tahapan kedua, sebuah perusahaan yang ingin memperjualbelikan sahamnya ke publik harus mengajukan permohonan pencatatan saham dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Antara lain seperti profil perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif di KSEI. BEI Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas dokumen yang diajukan perusahaan untuk melakukan IPO. BEI juga akan mengundang tim perusahaan tersebut untuk melakukan presentasi atas profil perusahaan, perencanaan bisnis, dan juga rencana penawaran umum yang akan dilakukan. BEI juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut untuk mengetahui lebih lanjut terkait perusahaan yang mengajukan IPO. Ya, apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam waktu maksimal 10 hari setelah dokumen lengkap, BI akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Tahapan ketiga setelah perusahaan mendapatkan perjanjian pendahuluan pencatatan saham oleh BI, maka perusahaan tersebut menyatakan perjanjian tersebut beserta dokumen kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diajukan antara lain adalah prospektus, kemudian OJK akan melakukan penelaahan terhadap dokumen yang telah diajukan perusahaan tersebut. Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta informasi dan juga perubahan terhadap perusahaan. OJK memastikan bahwa fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan telah diungkap di dokumen prospektus. Sebelum mempublikasikan dokumen prospektus yang telah diringkas tersebut di surat kabar,
perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK, perusahaan juga dapat melakukan public expose. Setelah itu, OJK akan memberikan pernyataan yang efektif setelah perusahaan menyampaikan harga penawaran umum saham dan juga informasi lainnya. Apabila pernyataan pendaftaran perusahaan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK, maka perusahaan mempublikasikan prospektus ringkas tersebut di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta perusahaan juga melakukan penawaran umum. Yang keempat, penawaran umum, pencatatan, dan perdagangan bursa efek di Indonesia. Adapun masa penawaran umum saham perusahaan kepada publik dilakukan selama 1-5 hari kerja. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa dan disertai dengan bukti bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pegang saham perusahaan. BI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas di BI dalam melakukan transaksi saham. Setelah saham tercatat di bursa, maka investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan tersebut kepada investor lainnya melalui perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang telah terdaftar di BEI. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.